Dua kelompok pelajar di Kota Medan terlibat tawuran di Jalan Gatot Subroto. Keributan ini terjadi usai pelajar melakukan aksi coret-coret seragam. Aksi tersebut memicu kelompok pelajar lain yang melintas di Jalan Gatot Subroto untuk menggeber-geber sepeda motor dan langsung menyerang sekolah yang berada di daerah tersebut dengan batu dan balok kayu. Pelajar yang sedang tawuran ini langsung kocar-kacir setelah petugas dari Polsek Medan Baru tiba di lokasi. Warga yang rumahnya menjadi korban pelemparan mengatakan tawuran sudah berlangsung sejak siang. Guna mengantisipasi tawuran susulan, polisi akan berjaga di sekitar lokasi kejadian. Kapal pengangkut minyak biosolar bocor di kawasan Pantai Ujung Blang, Lok Semawe, Aceh. Tumpahan minyak biosolar yang berasal dari kapal MT Aerosi Catalina ini langsung ditangani Pertamina dengan melokalisir area agar tidak menyebar ke tempat lain. Pihak Pertamina juga turut melakukan identifikasi dan pemeriksaan ke area pump room kapal yang diduga menjadi sumber kebocoran. Perkiraan masih dalam tahap evaluasi Pak, karena dalam perkiraan kita. Saya terus terang masih belum bisa karena sisanya pun sekarang udah dilokalisir. Ya mudah-mudahan tidak terlalu banyak. Karena sudah dapat mungkin dari dilokalisir di oil boom. Nanti oil boom ini nanti kita coba pindahkan evakuasi minyaknya ke containment. Jumlah minyak yang saat ini telah berhasil dievakuasi diprediksi mencapai 1 ton dan akan terus disterilkan hingga kondisi air laut normal kembali. Dari Lok Semawe, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Ya, halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya, pemirsa, sebuah program baru tayang di iNews setiap Senin hingga Jumat yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya, Pram Senjaya. Dan saya Rizka Amelia. Ini kita selama 1 jam ke depan akan juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Ya, pemirsa, kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNews dan @official iNews TV. Ya, sementara itu juga Anda bisa melalui email kami di laporpolisi.inews@gmail.com. Jangan lupa sertakan juga hashtag laporpolisi. Ya, betul sekali pemirsa. Dan kita awali informasi pertama hari ini pemirsa. Dari ratusan warga korban kebakaran di Pasar Gembrong mengungsi di posko yang disediakan oleh petugas. Meski bantuannya ini melimpah, namun belum ada bantuan perlengkapan mandi. Senin malam, para korban kebakaran Pasar Gembrong Jatinegara, Jakarta Timur beristirahat di posko pengungsian. Tidak seluruh korban berada di sini, ada sebagian yang memilih mengungsi ke rumah saudaranya. Saat ini petugas telah menyediakan 4 tenda dan rencananya akan ditambah 1 tenda lainnya. Selain itu, petugas juga menyiapkan makanan pokok serta pakaian ganti bagi pengungsi. Meski demikian, masih ada beberapa kebutuhan yang belum mereka dapatkan. Ternyata kami tidak memiliki seragam sekolah, tidak ada yang menyumbang seragam sekolah, tidak anak-anak tidak memiliki seragam sekolah. Alhamdulillah. Kemudian juga ada beberapa perlengkapan mandi juga kami belum memiliki. Kalau untuk makanan, alhamdulillah berlimpah ruah. 400 bangunan yang terdiri dari rumah dan toko di Pasar Gembrong Jatinegara hangus terbakar pada Minggu malam. Akibatnya 1.500 jiwa kehilangan tempat tinggal. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Meski demikian, kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Jatinegara dan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran juga terjadi di kawasan Asahan, Sumatera Utara. Ya, pemirsa, ini sebanyak 6 rumah hangus dalam kejadian ini dan para korban menangis histeris karena tidak ada barang yang bisa diselamatkan.
Inilah video amatir saat kebakaran terjadi di Jalan Mararusli, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Warga sekitar yang berada di lokasi panik dan berusaha menyelamatkan diri. Pemilik rumah bahkan menangis histeris saat menyaksikan rumahnya rata dengan tanah. Rumah semi permanen tersebut dengan cepat terbakar, sehingga tak ada barang yang bisa diselamatkan oleh warga. Setidaknya ada 6 unit rumah warga yang terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat kompor terbakar milik seorang lansia yang tengah memasak. Sebanyak 4 armada mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Kami sampaikan asal-muasal api adalah dari sebuah rumah yang ditempati oleh ibu-ibu, kemudian kompornya terbakar, dan ini yang menyebabkan rentetan kebakaran ke rumah-rumah sebelahnya. Dari pemadam kebakaran yang kita turunkan ada 4 pemadam kebakaran, namun ada kendala yang dapat kami sampaikan bahwasanya jalan masuk ke sini ini terlalu sempit sehingga kita harus menggunakan selang yang panjang. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini sejumlah kios di Pasar Dermoleng, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ludes terbakar. Nah, ini beruntungnya ini api bisa cepat dipadamkan pemirsa hingga tidak menyebar ke seluruh bagian pasar. Para pedagang Pasar Dermoleng di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ini panik setelah 8 kios pedagang ludes dilalap api Senin siang. Awalnya api muncul dari salah satu kios, namun karena terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar, api lalu menyambar 7 kios pedagang lainnya. Beruntung 4 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi berhasil memadamkan api sehingga tidak menyambar kios-kios lainnya. Yang kebakar adalah dari kios yang ada di sisi sebelah timur, ada kios sembako, ada kios makanan anak-anak, dan kios yang berjualan sayur mayur. Meski kondisi pasar cukup ramai, namun tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Ya pemirsa, dari sini kayaknya hampir setiap hari ada musibah kebakaran, dan lagi-lagi penyebabnya kayak human error seperti itu. Nah, ini lagi-lagi kalau untuk yang mau mudik nih, diperhatikan lagi kelistrikan di rumah apakah sudah tercabut semua, sudah padam semua, agar ditinggal nantinya dalam keadaan tenang, aman, dan untuk sekitar juga aman damai. Betul sekali ya. Kita akan ke informasi lainnya ini, Pram dan pemirsa. Banyak orang tahu susahnya untuk bisa lolos seleksi calon ASN. Nah ini, namun justru muncul oknum yang mencari untung. Nah ini pemirsa, Barreskrim Polri baru-baru ini menahan dan menetapkan 30 orang tersangka praktik curang seleksi calon aparatur sipil negara. Dan pengungkapan kasus ini dilakukan oleh Satgas Anti KKN CASN 2021. Pengungkapan kasus kecurangan seleksi CASN ini terjadi di 4 wilayah Polda, yaitu Polda Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Lampung. Nah pemirsa, ini selain menyita puluhan unit komputer, telepon genggam, dan flash disk, Kabagren Ops Barreskrim Polri, Kombes Pol Samsu Arifin menyatakan sebanyak 359 CASN harus didiskualifikasi terkait kasus ini. Tadi sempat terputus. Polda Sulteng, silakan. Dari penangkapan ke-30 tersangka ini diketahui bahwa sebanyak 21 orang ini adalah warga sipil dan 9 PNS yang diduga terlibat dalam kasus seleksi curang ini. Nah, pemirsa, ini para pelaku diketahui mematok tarif yang cukup besar pemirsa untuk lolos seleksi calon ASN. Antara nilai ini besar sekali, 150 juta rupiah hingga 600 juta rupiah. Ini nggak main-main. Nggak main-main angkanya, betul sekali. Dan untuk mengetahui bagaimana modus para pelaku ini dan berapa kerugiannya ini, seperti apa yang ditimbulkan dari aksi para oknum ini, kita sudah terhubung dengan penanggung jawab Satgas Anti KKN CASN 2021, Brigjen Polisi Daniel Poli. Halo, selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel. Pagi Mas Pram, Mbak Rizka. Ya Pak Daniel. Selamat pagi.
Iya, Pak Daniel, ini bagaimana kasus ini bisa terungkap akhirnya Pak Daniel? Apakah ada laporan dari korban atau dari orang yang menggunakan jasa tersebut akhirnya merasa dirugikan hingga akhirnya melaporkan? Baik, bisa saya sampaikan untuk para permisa dulu. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perlu saya jelaskan bahwa awal dari tim ini dibentuk adalah adanya informasi dari Pak Menpan kepada Pak Kabar Eskrim itu sekitar bulan Desember yang menginformasikan bahwa ada dugaan curangan penerimaan calon ASN ini. Kemudian oleh Pak Kabar Eskrim menindaklanjuti informasi dari Pak Menpan, dibentuklah tim Satgas ini. Kemudian kami ditunjuk sebagai penanggung jawab. Informasi yang kami dapat tadinya tidak ada. Kemudian kami turun ke lapangan untuk mencari informasi sekecil apapun informasi itu, sehingga kita dapat mendapatkan pertama kali di Buol, Sulawesi. Dan dari Buol tersebutlah kita kembangkan, yang akhirnya kita berhasil menangkap 30 tersangka. Demikian. Baik, ini Pak Dhani, lalu dari mana wilayah kementerian dan lembaga mana saja ini yang memiliki keterlibatan para oknum PNS yang saat ini memang sudah menjadi tersangka, Pak? Dari BKP SDM Kabupaten Buol, kemudian dari BKD daerah itu juga sudah ada juga beberapa orang, kemudian staf BKN Nasional Regional Makassar juga ada, itu dari tempat-tempat itulah dari PNS yang berhasil kita ungkap keterlibatannya dalam masalah kecurangan ini. Iya, Pak Daniel, ini tersangka yang ditetapkan sangat banyak sekali, ada 30 orang, 9 orang ini adalah ASN dan 21 orang lainnya adalah warga sipil. Nah, ini peran-peran masingnya seperti apa, Pak? Peran-perannya dibagi, ada peran yang mencari mangsa atau mencari klien, kemudian ada peran untuk yang mengkondisikan komputer yang digunakan untuk ujian, kemudian ada peran untuk yang menjawab soal dari jarak jauh. Nah, itu peran-peran yang dapat kami sampaikan. Pak, kalau dari 21 orang yang jadi tersangka itu, ada nggak juga yang ditetapkan sebagai tersangka adalah para calon ASN-nya itu sendiri? Para calon ASN hampir seluruhnya merupakan kita kategorikan menjadi korban. Jadi yang 30 orang itulah yang terlibat langsung dalam kecurangan, misalnya menjawab soal dengan sistem remote access jarak jauh, kemudian memasang hidden kamera supaya dapat dijawab oleh si penjawab dari jauh. Demikian. Baik, Pak Daniel, ini kan tadi Anda sempat katakan bahwa modus operandi yang dijelaskan ini adalah terkait dengan remote access ke sistem computer assisted task. Ini bisa dijelaskan, Pak, secara sederhana bagaimana sebenarnya ini cara kerjanya? Simple, Mbak. Jadi ada software namanya Soho. Soho itu diinstal di komputer di mana komputer tersebut adalah siswa atau calon siswa yang sudah berkoordinasi dengan para pelaku. Kemudian komputer yang diinstal ini bisa tersambung dengan komputer dari jauh. Demikian. Jadi software inilah yang digunakan. Ya Bapak, ini dari besaran tarifnya sangat besar sekali Bapak, dari harga tarif 150 juta sampai 600 juta. Ini dengan besaran seperti ini, apakah melibatkan pejabat yang memiliki jabatan yang lebih tinggi di sana Bapak? Sementara sampai dengan hari ini atau sampai dengan kemarin kita rilis, belum ada keterlibatan pejabat tinggi yang kita ungkap. Namun kami tidak berhenti sampai di sini saja. Sekecil apapun informasi, kami akan tindak lanjuti karena ada informasi bahwa ada keterlibatan sampai ke Jakarta. Ini yang lagi kami kejar. Baik Pak, ini kan kalau kita ketahui bahwa kejahatannya seperti terstruktur dan sistematis begitu, serta juga ini masif. Sistem CAT yang berpotensi rawan akan pembobolan, apakah memang ini terjadi di banyak wilayah begitu? Apakah memang ini besar kasusnya? Kami katakan besar ya Mbak ya, karena
300 lebih orang yang sudah dinyatakan lulus kemudian didiskualifikasi karena kecurangan tadi. Jadi tidak main-main, 300 orang lebih itu kalau menjadi PNS dia bisa bermain curang atau mengulangi perbuatannya dengan yang sudah dia lakukan pada saat akan masuknya menjadi ASN itu, Mbak. Baik Pak Dada, terima kasih atas penjelasannya dan sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Sehat selalu Pak Brigjen Polisi Daniel Boli, ini selaku penanggung jawab Satgas Anti KKN CSN 2022. Nah, makanya kalau ingin jadi ASN itu dengan tidak cara yang singkat, harus belajar dulu yang benar-benar, baru bisa ikut ujian dan bisa masuk masuk. Dan yang pasti prosesnya itu harus tepat dan bersih ya Pram ya. Nah pemirsa, ini pemirsa, maksud kami pemudi pengendara sepeda motor terlibat cekcok dengan petugas yang berjaga di dermaga. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.